Saya akan bercerita mengenai tentang riset-riset yang pernah saya lakukan tentang konflik beragama. Itu ada namanya hubungan interagama dan hubungan antaragama. Sebagai contoh misalnya, konflik interagama itu terjadi dalam kelompok Islam, antara paham Syiah dan Sunni. Jadi dalam suatu tempat ibadah itu, kalau satu kelompok ini menguasai, dia akan membawa kelompoknya sendiri dan akan menyingkirkan kelompok-kelompok yang lain. Ini akan merubah tradisi lama itu menjadi tradisi baru. Masuknya kelompok aliran-aliran baru di dalam Islam yang membuat akan mengganggu tatanan lama di dalam Islam itu sendiri. Suatu teori yang dikatakan oleh Clifford Geertz. Ada 3 varian teorinya itu, yaitu Islam santri, Islam abangan, dan Islam kiai. Sebenarnya agama itu salah satu dari sumber konflik. Tahun 60 sudah ada, sebelum tahun 60 juga sudah ada, namanya konflik interagama. Indonesia itu mayoritinya Islam, tetapi tidak semua daerah itu dia mayoriti. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang sulit untuk menerima perbedaan. Ada daerah-daerah tertentu yang betul-betul bisa menerima perbedaan itu. Dia berbeda agama, bisa rukun dan sebagainya, sehingga akan menyulitkan bagi kelompok tertentu yang mempunyai keyakinan, yang punya umat, yang ingin punya fasilitas tempat mereka menyembah Tuhan, tapi tidak punya fasilitas tempat itu. Dan ketika mereka ingin membuat tempat ibadah, dia tidak diizinkan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa tidak semuanya daerah seperti itu. Ada yang oke, welcome, tidak ada masalah. Mendirikan tempat ibadah gampang, melaksanakan ajaran agamanya gampang, hidup berbeda berdampingan. Contoh Papua saja. Pernah kasus misalnya Tolikara, di mana sekelompok pemuda itu 2015, kalau sekelompok pemuda melarang orang umat muslim yang akan melakukan sholat Idul Fitri. Kan terjadi kan, sehingga diusir oleh polisi, dan begitu dia kabur, dia membakar pasar tradisional, dan di tengah pasar itu ada musola ya. Tapi persoalannya bukan dia membakar masjid, bukan dia membakar musola. Dia ini melampiaskan sakit hatinya dengan cara membakar, dan terbakarlah musola. Maka dia ekspos mana-mana bahwa sekelompok orang Kristen membakar masjid. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi mungkin saja dipelintir oleh media massa sehingga membuat ini bahwa Indonesia itu identitas agama ini memang suatu motor untuk bisa menggerakkan cepat untuk menjadi suatu konflik. Beda dengan negara-negara lain. Negara lainnya agama bukan menjadi sebuah identiti. Makanya ketika agama itu diganggu gugat, itu menjadi persoalan penting karena dia identiti di situ. Ya, melihat dinamika perkembangan situasi sekarang, katakanlah dengan sekarang kita kenal FPI dengan ketuanya yang sekarang lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di HRS. Gimana potensi konflik ke depan? Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua anggota FPI itu tidak baik ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang baik juga. Contoh misalnya, pada saat tsunami Aceh itu yang berjuang luar biasa, dan hampir 2.500 FPI menggerakkan masanya untuk mengangkat jenazah yang berbau-bau, yang menguburkannya. Sementara orang lain kurang sanggup untuk itu, tapi dia membantu menegakkan nahi dan munkar. Nahi munkar itu adalah melarang atau memberantas yang tidak baik dan menghidupkan menjaga yang baik-baik. Oknum-oknumnya ini ada juga yang tidak bisa hidup secara toleran dengan yang lain, yaitu melanggar hukum dan melakukan hal-hal yang sifatnya menurut sudut pandang dia ini harus diberantas. Orang-orang semacam ini yang tidak bisa toleran, itu menjadi potensi untuk menimbulkan konflik. Tapi bagi kelompok FPI yang toleran, sebenarnya nggak ada masalah, saya pikir. Bisa menjaga bagaimana hidup berdampingan. 2021, konflik yang berhubungan tempat ibadah masih tetap ada. Ini harus diwaspadai oleh pemerintah. Sejak tahun 2016, Kementerian Agama telah membuat suatu pusat kerukunan umat beragama. Setiap kabupaten dan kota ada namanya
FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini terdiri dari semua agama yang ada di situ. Jadi dia ini adalah sebagai suatu spotting terhadap bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu tidak cukup juga. 2021 pasti ada namanya kesulitan orang untuk mendirikan tempat ibadah. Kelompok yang intoleran inilah yang harus kita rangkul, jangan dimusuhi, dan kita ajak berdialog gimana mendialogkan kehidupan beragama itu. Kehidupan beragama dialognya tingkat level yang lebih atas itu oke, nggak ada masalah. Kayak level-level profesor, level doktor, dan sebagainya nggak ada masalah, tidak ada konflik agama. Tapi pada level yang grassroots itu harus ada dialog di situ. Makanya peranan FKUB yang ada di kabupaten ini harus membuat satu forum-forum tertentu namanya forum dialog antara agama. Terima kasih.